Perkenalkan nama saya Widi, saya nama panggungnya namanya Meni Salindri. Saya kebetulan sebagai staf administrasi dan staf lapangan di Yayasan Kebaya Yogyakarta. Mulai dari dari tingkah laku saya, mulai dari faktor perasaan saya, itu saya sudah menganggap diri saya itu sudah perempuan, meskipun saya itu berpenampilan laki-laki. Bisa menyukai itu hanya menyukai dengan laki-laki. Saya 100% belum bisa ya Kak ya untuk menjadi berdandan setiap harinya atau memakai baju perempuan, karena saya itu kan kebetulan di lingkungan saya itu mereka laki-laki semua. Jadi saya menghargai teman-teman yang di lingkungan saya itu. Sebelum saya menjadi staff, saya itu bisa mengekspresikan diri saya itu bisa ngamen, saya itu bisa bersosialisasi dengan teman-teman waria di Yogyakarta. Pokoknya Di Sabtu Minggu kan kebetulan kantor itu kan libur ya. Jadi saya menggunakan itu untuk bergabung sama teman-teman di komunitas musisi jalanan di Roliman. Kita ngamen bareng-bareng di sana gitu. Saya menganggap itu bukan kerja sampingan ya, tapi saya menganggap itu tuh healing. Sangat menyukai, sangat enjoy karena itu bisa mengekspresikan diri saya sendiri ya kayak sebagai waria. Kita tuh kayak menggila, jadi menggilanya itu untuk menghibur. Kita tujuannya itu memang menghibur. Jadi kalau untuk mendapatkan uang ya kita itu bonus. Selain itu juga bisa menggoda laki-laki juga. Mas Amin, oh iya, aku tahu kamu Mas ganteng. Ayo sini sama Saya sangat senang sekali di sana. Bahkan kalau bisa sih saya setiap hari pengen ke sana juga. Kegiatan itu tuh sangat mendefinisikan diri saya sendiri. Jadi freedom lah, kebebasan. Kalau bicara waria itu stigma luar biasa, banyak orang yang tidak bisa menerima keberadaan kami. Transpuan ini kan kesannya dari dulu itu kayak kriminalitas ya, jadi kayak kemana-mana bawa senjata tajam, nanti ujung-ujungnya kalau sama laki-laki agresif dan segala macamnya itu pasti ada kayak gitu. Ada hal yang menarik buat saya karena saya waria dan ternyata waria itu banyak ya dari berbagai daerah. Kami semua bukan ada hubungan darah, kami semua orang lain, tapi karena memang kami ini adalah orang-orang yang senasib seperjuangan, sehingga salah satu yang ingin saya lakukan terhadap teman-teman waria, kita bisa berserikat, bersatu, menyuarakan keberadaan kita karena kami ini memang ada dan kami adalah bagian dari warga negara Indonesia. Saya adalah pekerja seks yang setiap harinya bertemu dengan teman-teman dari Jogja, dari Bantul, dari Sleman. Akhirnya teman-teman itu mengajak untuk berkegiatan di Kebaya. Akhirnya selalu dilibatkan di program-programnya Kebaya selama ini. Akhirnya ya karena memang kegiatan ini sangat positif dan sangat membantu teman-teman transpuan untuk menjadi lebih baik, kenapa tidak saya harus bergabung gitu. Nama kedua saya itu ya Yayasan Kebaya sih. Kayak kangen aja gitu tak di Yayasan Kebaya, karena ini yang saya kangen itu kebersamaannya. Kalau saya nggak ketemu Yayasan Kebaya, diam saya jujur. Saya tuh dulu tuh blank banget tentang isu-isu HIV/AIDS itu seperti apa. Jadi saya tuh nggak tahu saya harus kemana, saya harus seperti apa. Keluarga semuanya dulu tuh menolak. Ya akhirnya ya gimana lagi. 2006, 18 Desember tercetuslah atau terbentuklah organisasi Kebaya, waktu itu belum yayasan ya, Keluarga Besar Waria Yogyakarta, dan yang didirikan oleh 5 orang termasuk aku ikut mendirikan. Kenapa kami memang berniat mendirikan lembaga ini? Karena memang melihat banyaknya teman-teman waria yang waktu itu meninggal karena HIV ya. Jadi kita berangkat dari isu pencegahan infeksi menular seksual HIV dan AIDS.
Kalau dukanya memang ketika kami melakukan penjangkauan di lapangan, sudah otomatis kan kita pencegahan terutama infeksi menular seksual. Banyak teman-teman yang melakukan atau menjajakan seks di jalan gitu ya untuk teman-teman transpuan. Kita itu menyediakan alat pencegahan penularan penyakit gitu ya, seperti penggunaan kondom gitu ya. Nah, banyak bahkan tidak hanya teman-teman transpuan, tetapi masyarakat umum itu lebih menilai bahwa kami melegalkan prostitusi seperti itu. Padahal kami hanya menyediakan kondom itu untuk pencegahan penularan infeksi menular seksual seperti itu. Tetapi ya waktu itu memang kita kemudian mencoba berjejaring dengan dinas-dinas terkait seperti dinas kesehatan, dinas sosial provinsi dan lain-lain yang memang mempunyai isu kesehatan dan pemberdayaan ekonomi seperti itu. Akhirnya kami mencoba untuk melakukan kegiatan yang memang menunjang pengurangan resiko. Dengan berjalannya waktu, program tidak hanya di HIV/AIDS, apalagi kemarin ada pandemi, jadi kita lebih banyak ke ketahanan komunitas, UMKM, advokasi, dan masih banyak lagi. Dan program terbesar kita adalah Sumatera School. Banyak sekali pengalaman-pengalaman yang pahit, tetapi juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang menyenangkan gitu ya. Kalau yang menyenangkan sih kesadaran teman-teman komunitas menjadi tinggi ya. Ketika kemudian teman-teman sudah didampingi, kemudian ada pertemuan, kemudian walaupun pertemuan itu sebulan sekali gitu ya, kemudian pertemuan komunitas gitu, itu kemudian menjadi tolak ukur kita di dalam melihat keberhasilan. Jadi angka HIV di teman-teman transpuan itu menjadi rendah. Yang tadinya itu nomor 1, kemudian berbalik arah, yang nomor 1 adalah ibu rumah tangga waktu itu. Ya, jadi itu merupakan satu capaian yang sangat memuaskan buat kita. Tetapi memang tidak boleh terlena gitu, karena kan waria atau transpuan itu tidak bisa melahirkan, tetapi selalu lahir waria-waria baru ya, transpuan baru gitu. Jadi kita tetap punya PR untuk memberikan mereka tentang pentingnya kesehatan ya, kesehatan seksual, kemudian kesehatan tentang diri kita gitu ya, bagaimana supaya tidak terpapar atau tertular infeksi menular seksual seperti itu. Di program Kebaya ini kebetulan yang sekarang ini kan ada penguatan ekonomi ya. Jadi kami melakukan asesmen terhadap teman-teman yang ada di DIY. Nah, dari situ kami kebetulan mempunyai program penguatan ekonomi itu seperti workshop atau pelatihan, misalnya pembuatan tie-dye shibori, kemudian ekoprint ya. Kemudian kita pernah workshop juga pembuatan masakan tradisional seperti gudeg ya. Terus kemudian kita belajar lagi barista kopi. Nah, dari workshop ini kita mengambil komunitas yang berbeda gitu ya. Karena kami sifatnya inklusif, jadi tidak hanya teman-teman transpuan aja, tetapi transpuan, ODIF, dan masyarakat luas. Jadi kami semua di Yayasan Kebaya ini belajar tentang wirausaha. Tujuannya adalah untuk mendorong perekonomian teman-teman itu lebih pesat lagi, seperti itu. Kita juga harus tutup kuping rapat-rapat. Kita buktikan bahwasanya kita itu bisa, bahwasanya kita punya skill, bahwasanya kita itu punya sesuatu yang beda itu lebih dibandingkan masyarakat lainnya gitu. Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kami ini juga orang-orang yang punya prestasi, punya kontribusi, dan kami orang-orang yang memang ada di antara masyarakat Indonesia seperti itu. Mami itu selalu memberikan pesan kepada anak-anak bahwa tidak ada kata menyerah di dalam perjuangan, tetap berjuang apapun itu resikonya, dan harus kita tunjukkan kepada masyarakat dan negara bahwa kita juga warga negara yang baik seperti itu. Kenalilah kami ya, tidak ada kata terlambat ketika mengenali kami. Jangan mengenali kami dari kata orang, tapi temuilah kami, silaturahmi, karena memang ada hal-hal menarik di luar sana tentang kami. Ceritanya banyak sekali. Kami ini terlahir bukan kemudian menjadi. Orang kalau mengatakan menjadi seorang waria itu salah, bukan menjadi kami. Kami ini given, kami ini terlahir, dan
dan kami menikmati kelahiran ini dengan baik gitu. Artinya tidak terpengaruh, tidak mempengaruhi, dan inilah kami. Saya berharap suatu saat saya bisa menjadi orang yang sukses, bisa menjadi tulang punggungnya keluarga, bisa membahagiakan orang tua saya selama masih ada. Saya pengen menjadi orang yang tetap apa adanya, pengen menjadi pengayom teman-teman, pengen menjadi punya usaha yang gede biar bisa membantu perekonomian teman-teman, mungkin dengan mengajak teman-teman bekerja sama seperti itu. Kalau untuk saya sendiri, mudah-mudahan tetap bisa membantu teman-teman walaupun nantinya mungkin ketika sudah tidak di kebaya lagi, tetapi akan tetap membantu kegiatan kebaya. Paling tidak kita menjadi volunteer ya, karena kita pendiri, jadi niatan kita itu tidak akan pernah putus di tengah jalan seperti itu. Yang paling saya perjuangkan kebaikan di dunia, iya. Karena kebaikan itu nggak akan ada matinya. Kalau perasaan yang pengen saya bicarakan ke dunia itu, yang saat ini sampai benar-benar sampai masih di sini tuh, saya itu pengen sekali dianggap orang, pengen sekali mereka itu mengetahui bahwa kita itu baik-baik saja gitu. Jadi gini, apa ya, seorang waria, seorang transpuan itu sama di mata kita gitu loh, di mata manusia yang lain tuh kita sama gitu. Hanya perbedaan kita itu dari penampilan sama segi kehidupan di kesehariannya itu. Tapi kalau untuk yang lain-lainnya kita tuh sama gitu loh. Jadi pengen apa ya Kak, memanusiakan manusia sih. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, tetap lanjutkan hidup apa adanya dan tetap lanjutkan hidup yang apa ya kata hatimu itu rasakan itu adalah baik. Dapat banyak. Wow, mantap. Banyak sayang. Oh. Ini buat sekolah, biaya sekolah anak sayang. Oh, Ya. banget ya. Itu tadi kayak udah diambil ya? Oh, sama Nada. Iya. 2 kali ya.